Baik kaum muslimin wal muslimat pendengar pecinta dakwah, di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis manasikil haji yang pada sore hari ini halaman yang akan kita kaji halaman yang ke 52. Halaman 52 baris yang pertama dari bawahnya. Baris yang pertama dari bawah, Kitabu Manasikil Haji. Itu baris yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibahatul kalami, bolehnya bicara fit tawafi, di dalam tawaf. Bapak Ibu yang kami hormati, bahasan pada kajian sore hari ini bahwa orang yang tawaf itu boleh bicara. Ya tentu bicara secukupnya ya. Kalau dalam hadis yang itu kan dijelaskan bahwa tawaf itu seperti orang yang sholat, termasuk syarat-syaratnya dia harus punya wudhu. Hanya saja kalau orang yang sholat ya nggak boleh bicara kecuali bacaan-bacaan yang sudah ditentukan di dalam sholat. Namun kalau tawaf ya sama-sama harus punya wudhu. Namun kalau bicara yang sekiranya ya penting ya maka tidak membatalkan tawafnya. Kita lihat hadisnya. Akhbarona Yusuf ibni Sa'idin qala hadasana Hajjat an ibni Juraijin qala akhbaronil Hasan ibni Muslim wal Haris ibni Miskin qiraatan alaihi wa ana asma'u an ibni Wahbin akhbaroni ibni Juraijin anil Hasan ibni Muslim antawus an rojulin, dari orang laki-laki. Adraka, yang menjumpai siapa rojul, Adraka yang menjumpai siapa rojul, an-nabiyya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, at-tawafu, adapun tawaf. Pemahaman tawaf itu sudah dimaklumi, yaitu berkeliling Ka'bah 7 kali putaran, diawali dari Hajar Aswad atau rukun Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Kemudian ditutup dengan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Maka itulah dimaklumi namanya tawaf. Iku sholatun, seperti sholat. Sholatun, seperti sholat. Fa'aktilu, maka mensedikitkanlah kalian, minal kalami, dari bicara yang selain bacaan yang dibaca di saat tawaf. Rawahu an-Nasa'i. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis dari Tawus menyebutkan hadis dari orang laki-laki yang ketemu dengan Nabi. Itu namanya orang laki-laki yang ketemu dengan Nabi itu namanya sahabat ya, sahabat. Orang yang hidupnya
ketemu dengan Nabi namanya sahabat. Orang yang tidak ketemu Nabi namun ketemu sahabat namanya tabi'in. Orang yang hidupnya tidak ketemu sahabat atau tidak ketemu dengan sahabat, ketemu dengan tabi'in, maka disebut dengan tabi'in. Nah, kadang-kadang memang para sahabat ada yang ketika ada masalah pribadi, dia tidak mau menyebutkan nama orang itu, namun tetap dia tidak memungkiri, tidak memungkiri. Seperti kalau kita lihat Aisyah itu tidak mau menyebut nama Ali, karena ada masalah pribadi, sehingga dia nggak mau menyebut nama Ali. Namun ketika dia mendapat hadis dari Ali atau menceritakan keadaan Ali, ya disebutkan ada orang laki-laki lain yang bersama dengan Nabi, cuma nggak disebutkan namanya. Ya sama, kadang-kadang ada orang itu tidak disebutkan nama, namun juga itu sahabat. Maka rojulun adraka an-nabi, laki-laki yang ketemu dengan Nabi, yaitu para sahabat. Kemudian rojul tadi menyampaikan hadis dari Nabi bahwa Nabi bersabda, tawaf di Baitullah, karena itulah tawaf di Baitullah. Karena juga ada orang menyebutkan tawaf tapi di pasar. Ya, itu bukan tawaf yang sesungguhnya. Walaupun makna tawaf itu keliling. Maka kalau yang dimaksud di sini adalah tawaf di Baitullah yang diawali dari Hajar Aswad atau pojok Hajar Aswad, kemudian berputar 7 kali putaran, kemudian berakhir di pojok Hajarul Aswad dengan perputaran berlawanan dengan arus jarum jam, kemudian berputarnya Ka'bah di sebelah kiri, dan tidak usah khawatir karena mesti semua orang berputarnya sama. Sehingga nggak usah khawatir terus orang keliru gitu ya, enggak. Kalau umpamanya ada orang tawaf berlawanan dengan orang yang tawaf di sana kan aneh, akan ketabrak-tabrak. Maka walaupun orang di sana itu tawaf ribuan orang, ratusan ribu, bahkan jutaan orang, ya kemungkinan terjadi tabrakan karena arusnya sama, perputarannya sama, pergerakannya sama, sehingga ya tidak terjadi crash, tidak di crash, karena perputarannya sama. Kemudian diakhiri dengan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Lah, tawaf di Baitullah itu seperti sholat, ya harus punya wudhu, Cuma bedanya kalau sholat umpamanya di tengah sholat batal, baru 2 rakaat terus batal, maka ya dia harus mengulang dari awal. Tapi kalau tawaf dia batal, maka dia melanjutkan di mana dia batal itu. Umpamanya dapat 5 putaran terus batal, maka keluar dari arena tawaf terus wudhu. Setelah wudhu melanjutkan tawaf yang ke-6 dan ke-7-nya. Itu yang membedakan. Maka Nabi mengatakan, maka ketika kalian tawaf ya sedikitkanlah untuk ngobrol ya, diperbanyak zikir, atau ya membaca bacaan tawaf yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Ketika dari Hajar Aswad membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, terus sampai rukun Yaman. Begitu sampai rukun Yaman, ganti doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Jadi diperbanyak dengan membaca bacaan itu, atau ya bacaan dzikir yang lain. Maka sedikitkanlah dalam ngobrol. Jangan sampai selama itikaf ngobrol tentang pasar kaget, ngobrol tentang oleh-oleh, gimana nanti udah punya oleh-oleh belum, sudah beli apa, ngobrol sampai. Ya jangan, kecuali ya berkata yang secukupnya. Contohnya mungkin tanya sama temennya atau sama pasangannya yang biasanya suka lupa itu jumlah putarannya. Kita sudah dapat berapa putaran ini? Walaupun kadang-kadang kita tandai dengan melipat tangan atau dengan kayak karet dipindahin gitu. Namun kadang lupa mindah karetnya. Maka ya umpamanya tanya sama temennya, kita sudah berapa putaran ini? Oh, kita baru atau sudah dapat 6 ini. Oh, kirain dapat 3. Oh, jauh banget itu. Ya nggak apa-apa kalau jadi ngomongnya itu tidak terlalu banyak. Ya tadi mungkin contohnya menanyakan tentang berapa putaran lah itu. Tapi kalau dari mulai start ngobrol, kita nanti kalau pulang kira-kira bawa oleh-oleh apa ya, yang itu yang nggak pas. Karena tadi bahwa tawaf itu seperti sholat kan sama. Nggak boleh ngomong selain bacaan sholat. Hafidhu ala sholati wa sholatil wusta. Atau ya tadi hafidhu ala sholati. Ya cuma tadi kalau sholat berbicara yang tidak bacaan sholat maka batal. Cuma kalau tawaf ya tidak membatalkan tawafnya ketika dia bicara secukupnya. Kita lanjutkan. Haddatsana Humaydiyu haddatsana Fudail ibni Iyadin an Atha ibni Sa'ibi an Tawus an Ibni Abbas. Qala berkata Ibni Abbas, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu adapun tawaf tawaf di Baitullah, bil baiti di Baitullah, tawaf di Baitullah iku sholatun seperti sholat. Illa kecuali Allah sesungguhnya Allah menghalalkan fihi di dalam tawaf mantiko berbicara. Faman maka barang siapa natoko yang bicara dia fihi di dalam tawaf, kalau memang terpaksa dia bicara, fala yang tiko maka jangan bicara illa kecuali bi khairin dengan baik. Rawahu ad-Darimi. Bapak Ibu yang kami hormati, hadis dari Ibni Abbas, Nabi bersabda bahwa tawaf di Baitullah, ya tawaf apa saja ya,
Tawaf itu kan ada macam-macam. Ada tawaf kudum. Tawaf kudum itu tawaf sebagai ucapan selamat datang. Kemudian tawaf wajib. Tawaf wajib itu tawaf yang rangkaian dengan umroh dan rangkaian dengan haji. Jadi yang nempel, yang berkaitan dengan umroh dan haji. Itu namanya tawaf wajib. Kemudian ada tawaf sunnah. Tawaf sunnah. Tawaf yang dilaksanakan ya di luar tadi. Nah, ini mengisi waktu di saat di Masjidil Haram, kemudian melakukan tawaf sunnah. Kemudian ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu tawaf menandai berakhirnya rangkaian kegiatan haji. Jadi tawaf menandai rangkaian kegiatan haji, tawaf ifadah. Maka tadi ibarat kalau orang sholat, tandanya selesai sholat ya salam. Tapi tawaf haji, tandanya selesai haji adalah tawaf ifadah. Kemudian yang kelimanya adalah tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf sebagai ucapan selamat tinggal atau tawaf pamitan. Jadi ada tawaf kudum, kemudian ada tawaf wada, tawaf pamitan. Kemudian ada tawaf wajib sebagai kelengkapan dari ibadah umroh dan haji. Kemudian ada tawaf ifadah, tawaf ifadah, dan ada tawaf sunnah, tawaf sunnah. Nah, tawaf semuanya itu ya sama seperti orang yang sholat, sholat di mana harus punya wudhu, harus menutup aurat. Hanya saja Allah membolehkan orang yang tawaf itu bicara. Beda dengan sholat. Sholat kan nggak boleh bicara, Tapi kalau tawaf boleh bicara. Hanya saja Allah mengingatkan, barang siapa yang bicara di dalam tawaf, maka ya supaya bicaranya yang baik. Karena kalau bicaranya nggak baik bisa membatalkan. Kan dalam dalil juga ada kan, ketika kalian memakai pakaian ihram, wala rofasa wala fusuko, janganlah kalian rofas. Rofas itu ya termasuk omong yang jelek, omong yang purno, omong yang jorok. Nah, kadang-kadang tawaf terus di depannya perempuan Turki mamanya, kemudian dia bokongi lah, itu termasuk rofas. Atau ya fusuk itu berantem, ngomong berantem, misuh lah itu. Nah, maka ya itu bisa merusak di dalam memakai pakaian ihramnya. Jadi orang yang sedang tawaf boleh bicara, namun ya bicara yang baik-baik saja. Ya tadi umpama terpaksa bicara ya mungkin menanyakan jumlah tawafnya sudah berapa, atau yang lainnya lah. Atau menanyakan kepada mutawifnya, habis ini bagaimana Ustadz? Umpamanya. Nah, ini kan kadang-kadang kesempatannya di waktu tawaf, ya mah nggak apa-apa. Namun kalau bicara yang lain, apalagi bicara yang ada unsur rofas, unsur fusuk, maka itu bisa merusak. Merusak. Kenapa? Ketika orang memakai pakaian ihram, maka Allah melarang wala fusuko, wala rofasa, wala jidala. Jidala itu berantem. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.